Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Fatima Salsabila Azara dengan NIM 23.21.001 anak-anak. Jadi saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang apa sih peranan ayat dan juga hadis dalam kajian ekonomi syariah. Jadi ayat-ayat dan juga hadis dari Nabi ini itu merupakan sumber sistem untuk membangun ekonomi syariah. Jadi dua sumber ini, ayat dan juga hadis, ini itu memberikan panduan yang komprehensif mengenai etika, moral, dan juga prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam aktivitas ekonomi syariah. Nah, jadi apa sih peran dari ayat Al-Quran tadi? Nah, peranan dari ayat Al-Quran itu yang pertama ada prinsip keadilan. Jadi, Al-Quran itu menekankan bahwa di setiap aktivitas ekonomi syariah itu harus menekankan prinsip keadilan karena itu termasuk aspek penting dalam kehidupan, apalagi dalam bidang ekonomi itu harus ada keadilan. Misal contohnya seperti larangan riba. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Itu sedikit menjelaskan tentang larangan riba. Nah, selain di surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 tadi melarang untuk riba, larangan untuk riba, ada juga perintah untuk memberikan hak kepada setiap transaksi tadi. Dan yang kedua itu ada konsep kepemilikan, bahwa di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa seluruh kepemilikan yang ada di dunia ini maupun di semesta, langit, bumi, atau planet-planet lain itu semua hanya milik Allah, dan manusia itu hanya sebagai khalifah atau pemelihara. Jadi ya semua yang ada di sini itu hanya titipan, kita hanya menjalankan dan diberi amanah untuk menjaga segala titipan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan konsep kepemilikan ini menjadi dasar untuk pengelolaan sumber daya alam dan juga harta benda manusia. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap sosial. Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ini sudah menjelaskan bahwa kita sebagai manusia itu harus saling tolong menolong dan harus saling berbagi sesama manusia. Contohnya seperti memberi rezeki, sedekah, infak, zakat, itu termasuk salah satu moral dan juga etika yang baik antara manusia dengan bersama manusia yang lain. Nah, hal ini itu menunjukkan tentang pentingnya tanggung jawab sosial dalam ekonomi syariah. Di sini selanjutnya ada peranan hadis dalam ekonomi syariah. Sudah dijelaskan bahwa zaman dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mencontohkan ekonomi syariah pada zamannya, yaitu salah satunya bahwa Rasulullah itu pernah berdagang dan beliau itu dikenal sebagai pedagang yang jujur, baik, ramah, dan juga amanah. Nah, itu salah satu aktivitas Rasulullah di dalam ekonomi pada zaman dahulu. Ada juga yang lain-lainnya. Nah, dan juga hadis Nabi ini juga terkadang melarang aktivitas yang negatif dalam ekonomi syariah, contohnya misal seperti penipuan atau penimbunan barang, monopoli, itu dilarang dalam aktivitas ekonomi.
Nah, selanjutnya ada etika dalam berniaga atau berdagang. Hadis-hadis Nabi ini mengajarkan sedikit tentang etika-etika dalam berniaga, yaitu yang pertama, um, menjamin kualitas barangnya. Nah, jadi barangnya itu harus bagus, kualitasnya juga bagus, sesuai gitu dengan harganya. Misal harganya mahal, kualitasnya juga harus mahal. Dan salah satu etikanya itu ada juga tidak menipu pembeli dan bersikap adil dalam sebuah transaksi. Ada juga penerapan um, ayat dan juga hadis dalam bidang ekonomi syariah. Itu ada perbankan syariah, yaitu bagi hasil. Terus selanjutnya ada asuransi syariah. Konsep tolong menolong ini dan juga tawasul itu menjadi sumber landasan bagi asuransi syariah. Selanjutnya ada suku. Selanjutnya ini ada suku. Jadi suku ini itu instrumen investasi yang berbasis aset real dan juga tidak mengandung unsur risiko. Jadi itu tadi mengenai penjelasan tentang ayat-ayat dan hadis ekonomi syariah, penerapannya seperti apa, perannya seperti apa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurang pemahaman yang menurut kalian kurang dipahami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.